Mas Yom. Ya. Oke. Hati-hati. Jalannya ini sempit. Jalan sempit. Memang ini rata bukitnya nggak terjal amat. Tapi serius lah, yang bawa mobil serius gitu kan nih. Ya Pak. Oke. Jadi ya, yang ngerti nggak yang gue bilangin kali? Pak. Oke. Itu ya. Jadi anak baik lah sekali. Ada yang berbeda dengan sikap Yuma di perjalanan kali ini. Cenderung pendiam, tidak riang seperti biasanya. Termasuk saat menghadapi handicap pertama menuju desa tujuan. Sementara leader sibuk orientasi medan lintasan, Yuma acuh tak acuh. Mas Yum. Yuma, Mas Yum. Dewa. Jam kesini, periksa jalan di sini, biar tahu jalannya. Nanti supaya nggak salah. Males Pak, udah mobil aja. Kamu kesini? Yang benar. Iya Pak. Dan perjalanan kami teruskan. Seperti tidak konsentrasi, Yuma salah mengambil jalur. Oke, 2,5 kilo. Vi lagi hati-hati. Banyak alur air. Bergerak menuju desa Pembantanan, ternyata melintasi lahan yang baru dibuat untuk akses jalan perkebunan masyarakat. Kontur tanah merah yang lembut dengan pemandangan indah membuat kami tak ingin cepat berlalu, sekedar untuk memanjakan mata siang itu. Alur air, banyak alur air. Single track sekarang. Naik nih tapi. Ternyata inilah jalan sesungguhnya, akses perkebunan masyarakat sebelum pelebaran. Serukan alur air yang dalam tidak menjadi hambatan bagi kami untuk terus melaju. Sepintas terlihat mudah untuk melewatinya. Sebagai leader, Pak Samsir pun turun tangan untuk memandu mobil Agus. Oke. Ya, maju. Oke, terus. Ya, pas. Lurus aja, lurus terus. Lurus. Persis, terus.
Kanan dikit. Oke, balas. Lurus aja, lurus. Sudah aman. Lurus aja, lurus. Terus, lurus, kanan dikit, lurus. Terus, kanan dikit. Jejak roda mobil leader rupanya tak membuat Agus mulus untuk melewati lintasan. Terus, kiri. Posisi mobil terangkat membuat jarak pandang Agus terbatas, sehingga dibutuhkan bantuan alat winch untuk dapat keluar dari jebakan. Tadi itu kelewat kanan, Gus. Area, ya. Area. Cukup. Oke, kencangin. Ya, kencangin lagi, dikit lagi. Ya, ya udah. Tarik lin sambil maju pelan. Terus. Bunyi kencang terus. Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan saat menghadapi kondisi seperti ini. Ke kiri. Terus. Kiri. Ban kanan sini. Terus. Ya. Terus. Ya. Terus. Ya. Oke, gue aja maju aja lurus. Giliran Agus mengarahkan Yuma. Oke, baik. Oke, maju lurus. Kebalik jatuh aja, nggak akan nyenggol dulu. Jatuh aja. Oke ya, lurus ya. Terus. Kiri dikit lah. Kiri lagi dikit. Namun, apa yang terjadi jika salah menafsirkan arahan? Iya. Dari kanan. Bawahnya kagak bener. Kanan. Alhasil, Bawahnya kagak bener. Bawa mobil itu yang benar, yang serius. Ini kok jadi jatuh begitu? Bener aja kiri atau kanan itu? Kanan dong. Itu kiri tadi. Siapa yang bilang? Aku dengar kanan kok. Maju. Ya, maju terus. Maju terus. Ya. Terus, aman terus. Maju terus. Terus aja, maju terus. Maju terus. Aman. Ya, ada. Maju lagi. Dikit lagi. Aman. adu mulut pun tak terelakkan. Gimana sih? Kok bisa begitu? Kenapa? Agus yang salah. Agus yang suruh ke kiri, Pak. Mana yang bener nih? Iya. Bagusnya. Iya. Ayo bener nih. Bener. Tadi nggak mau ngecek jalan, sekarang nyalain Wah, Agus. memang Agus. Tadi yang suruh ke kiri siapa kalau bukan Agus? Kan aku tanya sama Agus. Jengkal demi jengkal tanah pun kami lewati. Tak mudah memang menyatukan emosi tiga pribadi tim Thousand Miles dengan karakter yang beragam. Dirasa tak mungkin lagi melanjutkan perjalanan, leader pun memutuskan untuk menginap. Ini udah sore, udah jam 4 lewat. Sedangkan sungainya nggak ada jembatan. Dan sungainya sudah berubah, rawa. Kita mesti nyari dulu, paling nggak butuh waktu untuk persiapan jalan untuk besok itu 1 jam minimum. Kayaknya kita mau lewat sebelah sana. Jadi saya putusin daripada kita kemalaman nyebrang ini dan tidak dapat tempat camping yang bagus, mendingan kita camping di sini biar semua istirahat, pagi-pagi kita lanjutin lagi. Oke, maju ke kanan banyak. Ya boleh, ya atur. Atur, Yuma masuk sini. Yuma lagi ngambek tuh, mau nggak dia nih?
Ayo Yom. Gus. Yom. Ada apa sih? Kok diam-diam aja, tadi dipanggil nggak disaut? Nggak apa-apa, Bang. Kayak orang patah hati gitu. Ayo bener nih. Apa-apa, Bang. Ya, dengan Agus gitu juga. Jadi rada aneh, kita nih di hutan nggak boleh begitu dong. Ada apa nih? Bener nih. Nggak apa-apa, Pak. Bener. Bener, Pak. Ya jangan gitu lagi ya. Kayak orang patah hati aja. Dibutuhkan toleransi tinggi untuk membuat perjalanan menjadi menyenangkan. Kayaknya perjalanan ini hari paling ngeselin. Aku nggak pernah begini ketemu sama Yuma kayak begitu. Udah ditanyain baik-baik, jawabnya seadanya. Sebenarnya kenapa sih? Kok gue dipikirin gue yang marah-marah? Gue sebenarnya nggak marah kok. Gue aja lagi malas. Rasa penasaran pun menyelimuti benak Agus. Lihat tingkah laku Yuma yang tidak biasa. Ya gue bantuin, Pat. Turun. Dong sayang. Tuh kan, diem aja. Aduh. Kenapa sih ya? Nggak apa-apa. Hah? Tenang aja. Bener. Hah? Jauh kalau udah keburu dulu lah. Mendingan jauh dulu deh. Gitu. Yakin. Yakin. Serius banget nih kayaknya Yuma nih. Kayaknya masalahnya besar banget nih. Sama masalahnya tuh sama gue gara-gara gue kerjain. Lalu, apakah yang terjadi keesokan harinya? Tim Thousand Miles kini tengah berada di Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Banjarbaru. Kalimantan yang terkenal dengan Pulau Seribu Sungai selalu mengundang rasa penasaran Yuma. Bukan tanpa alasan, Yuma sendirian menaiki perahu klotok, transportasi khas warga di sekitar sungai. Saya dapat tugas dari Pak Samsir untuk menebang pohon kelapa. Tapi baru sekali ini, saya menggunakan jukung. Ini di daerah sini disebutnya. Ya kapal kecil kalau menurut saya sih. Jadi kita mencarinya ke pedalaman yang di situ ada kelapa yang udah pada tua. Jadi kita bisa tebang pohon tersebut. Untuk kebutuhan kita memperbaiki jembatan ataupun untuk yang lainnya, kebutuhan lainnya. Tapi baru sekali ini kita pakai kapal ini. Gue juga pengalaman baru buat gue. Perjalanan ini menjadi pengalaman mengesankan bagi Yuma. Tak hanya perahu yang menjadi alat transportasi masyarakat Desa Pembantanan, jembatan pun menjadi prasarana yang mendukung aktivitas warga. Apa jadinya jika jembatan yang terbuat dari kayu telah termakan usia? Sudah pasti sangat berbahaya untuk dilewati. Walaupun jauh dari kata layak, jembatan ini tetap digunakan masyarakat karena menjadi satu-satunya akses mereka menuju desa tetangga. Pak Samsir bersama warga Desa Pembantanan pun segera melakukan pengecekan agar jembatan tetap dapat digunakan. Miris memang,
melihat keseharian warga melintas dengan tingkat bahaya yang lumayan tinggi. Sebagai leader, Pak Samsir pun mengambil tindakan. Ini adalah jalan satu-satunya penduduk kampung Pembatanan menuju ke Sungai Pinang Baru. Nggak ada jalan lain. Dan ini kalau hujan licin sekali. Kasihan ibu-ibu sama anak-anak pergi sekolah pagi, pulang sekolah sore. Kita harus perbaiki ini jalan jembatan ini. Yuma sekarang lagi cari pohon kelapa. Nanti kita bawa ke sini, kita pasang gelagar di sini, perbaiki. Tak banyak memang yang dapat dilakukan. Tim Thousand Miles mencoba memperbaiki jembatan sambil berhitung keselamatan dan keamanan warga saat melintas. Beruntung, material untuk membangun jembatan tersedia banyak di sekitar kampung. Langsung. Ya. Ini pohon gelam, ciri khas di daerah yang banyak rawa. Ini pohon tahan air dan gampang didapat. Jadi untuk jembatan itu hanya dua, kalau nggak pohon gelam, pohon ulir. Pohon ulir itu udah susah nyarinya, tapi pohon gelam ada di mana-mana. Jadi jembatan ini kita pakai, ini bisa tahan 5 tahun. Untuk jembatan di sini bisa 5 tahun. Sementara menunggu Yuma mencari pohon kelapa, kami pun mulai melakukan sedikit perbaikan. Mengganti kayu galam yang sudah lapuk. Material ini menjadi pilihan warga karena selain harganya murah, kayu ini juga kuat dan tahan lama. Kita perbaiki jembatan, timpal sekali. Enggak rumit, tinggal masin yang baru. Jadi pohon ketiga itu adalah ini perbaikan. Ternyata materi siang itu tak sedikit pun menyurutkan semangat kami. Mematenkan kayu galam dengan paku yang membuat Agus takjub. Ya. Ini pakunya, kalau kayu gelamnya sih cukup pakai paku biasa, karena dasar landasan jembatannya pakai ulin, jadi perlu paku sebesar ini. Kalau kita paku biasa akan bengkok jadinya. Saya baru lihat sih, Kalimantan segede ini, di Jawa tuh setengahnya, nggak lebih. Dengan dipatenkan paku besar, semoga bisa lebih menambah kekuatan jembatan menahan bobot. Waktu pun bergulir begitu cepat. Tak mengapa pekerjaan sedikit terhambat karena padatnya lalu lintas warga hilir mudik di atas jembatan. Rupanya ada hal lain yang membuat Pak Samsir kesal. Ini gelam sudah dipaku, tinggal nunggu papan dari pohon kelapa. Yuma dari tadi pergi nggak pulang-pulang, jangan-jangan dia keluyuran. Nggak tahu kemana, mau dilihat dulu. Pak Samsir pun pergi menyusul Yuma. Ternyata jarak dari lokasi jembatan ke tempat Yuma lumayan jauh. Bagi Pak Samsir, menyusuri sungai menggunakan perahu menjadi sesuatu pengalaman yang berbeda. Memang Indonesia hebat sekali. Tidak ada jalan, sungai jadi tempat transport. Semua penduduk di sini ini kayak kalau di rumah di kampung ada motor, ini ada perahu. Mereka semuanya tiap rumah punya perahu. Nah, sekarang pakai motor, tapi banyak juga yang kayu pakai tangan. Nah,
Gak pernah ada di tempat lain kayak di Indonesia. Sangat indah sekali. Sementara itu, Yuma sedang asik memotong batang pohon kelapa yang sudah berhasil dirubuhkan. Kekaguman leader terhadap Yuma bukan tanpa pamrih. Pak Samsir pun memiliki kesempatan emas di balik pekerjaan Yuma. Kelapa baru ditebang, biasanya pasti ada kelapa mudanya. Aku mau cari dulu tadi kemana jatuhnya. Rupanya inilah alasan Pak Samsir menyusul Yuma. Yum, cuma gitu doang. Iyalah, Beres nggak? beres pasti Pak. Ayo bener. Benar. Wah, Wah, enak jangan bener. salah lo. Bukan itu ngapain minum? Kelapa Saya aja. motong kelapanya. Aku kan bagian ngawasin minum air kelapa muda. Yuma yang rajin kan kerja. Enggak Tuh, Parmi. potong jangan salah lo. Bener. Ya, nggak boleh salah. Iya, Nggak tuh, boleh salah. Makan kelapanya, gua nebang pohonnya. Yum. Bagi dong. Sedap banget. Ya nyebrang sini kalau mau. Tar dulu deh, beresin ini. Ya bener ya. Nah itu baru Beresin dulu. paten. Tapi jangan salah loh. Itu jangan rusak. Oh enggak akan rusak Pak. Nanti Ini mikulnya siapa nanti? apa? Mikulnya itu pon. Ya teman-teman di sini lah. Selesai menikmati manisnya air kelapa, Pak Samsir pun kembali menunjukkan jiwa leadernya. Cepetan. Di sana udah selesai, tinggal nunggu nih pohon kelapa ini. Dari tadi aku tunggu lama bang. Rupanya, pekerjaan memotong batang pohon kelapa tidak semudah yang dibayangkan Yuma. Ini kalau bukan ahlinya nggak tahu kapan selesainya. Lihat cepet banget. Tadi gua aja udah nyobain. Emang susah. Ini benar-benar harus harus benar-benar belajar cara motongnya. Karena kalau ini ditangani sama orang yang nggak ngerti, nggak tahu kapan selesainya. Karena bisa macet, bisa segala macam, bisa miring. Tapi oke lah, untung ada teman di sini yang jago. Ini apa namanya ngebelah pohon kelapa ini. Jadi moga-moga kita cepat selesai. Semuanya terlaksana sesuai dengan schedule. Beruntung, pekerjaan Yuma siang itu dibantu banyak warga. Maka, tak heran tugas Yuma pun hampir selesai. Tak ingin kalah dengan leader, Yuma pun ingin menikmati segarnya air kelapa sebagai imbalan akan tugasnya hari ini. Akhirnya kita dapat juga kelapa. Bukan Pak Samsir aja yang dapat kelapa. Kita juga dapat. Dan untung buahnya banyak lagi. Iya.
Batang kelapa yang telah dipotong akan segera dipasang di atas kayu galam. Warga pun bergotong royong mengangkat kayu seberat hampir 150 kg. Kami pun terbawa suasana dalam semangat warga siang itu. Nah, tarik lo, pelan-pelan, rame-rame. Jangan sendiri-sendiri. Satu-satu. Membuat jembatan dari bahan yang tersedia di lingkungan sekitar menjadi sesuatu yang baru bagi kami. Dengan cepat, kami pun memahami kebiasaan warga desa membangun jembatan dari pohon kelapa. Memang agak sulit menyusunnya, karena pohon kelapanya tidak sama besar dan bengkok lagi. Tapi kita udah belah dua. Belah dua, nanti kita pasang 3 potong di kiri, 3 potong di kanan. Sepanjang jembatan ini untuk jejak ban. Nah, yang di tengah, kita telentangin. Yang ratanya di atas, sedangkan di kiri kanannya itu terungkup. Baru kita paku, supaya semua kendaraan bisa lewat. Maju, kurang sini. Banyak sekali pelajaran yang tim Thousand Miles petik dari warga Pembantanan. Setelah posisi batang kelapa pas, Agus pun mulai meratakannya agar lebih teratur. Paku di ujung. Dan lagi-lagi, ada hal baru yang membuat Agus terheran-heran. Gue pikir yang tadi udah paling gede. Ini ada yang lebih panjang lagi dan lebih besar paku buat jembatannya. Gue coba pakuin. Dipilih paku raksasa agar dengan mudah menembus batang pohon kelapa dan kayu ulin di bawah kayu galam. Dan sudah pasti dibutuhkan juga tenaga ekstra untuk menenggelamkan paku sepanjang 25 cm. Ini ada nggak? Ayo, sedikit lagi. Ramai sekali. Pekerjaan kali ini sedikit terhambat karena banyaknya warga yang melintas di atas jembatan yang sedang kami perbaiki. Tak mengapa semuanya seolah berjalan lambat, asalkan lambat laun jembatan ini bisa dilalui dengan aman. Sementara itu, di saat yang lain berpeluh keringat, Yuma justru asik menikmati waktu istirahatnya. Tuh, lihat Yuma. Orang lagi kerja keras. Dia duduk-duduk di situ. Jangan-jangan udah bobo. Tidur aja, Pak. Tidur aja kerjanya. Terus dibangunin. Ya, hari ini udah mau hujan. Sekecil apapun yang menyangkut keselamatan dan keindahan jembatan tak luput dari perhatian kami. Bukan apa-apa, semua ini hanya demi kenyamanan pengguna jembatan dari ancaman bahaya. Langit desa Pembantanan sore itu diguyur hujan deras. Pekerjaan harus terhenti. Kami bersama warga pun mencari tempat meneduh. Beruntung, ada rumah di dekat lokasi kerja. Yom, hujan, lebat. Yang paling enak apa sih coba? Ini. Bukan kerja. Nggak beres-beres lah. Iya. Orang sakit, Tahu nggak? malah ke dokter, mahal. Saya kan kerja berat.
Maksudnya Yuma yang gini-gini pijit kayak tangan saya hujan-hujan nih kan. Apa? Apa? Coba bikin pegel sini nih. Oh, enggak? Hujan-hujan ini memang bobok paling enak. Iya. Cuma nggak enak juga. Pisang goreng sama kopi panas. Nah, itu betul. Iya kan? Iya, pisang goreng. Saya aja jadi. Capek saya. Apa? Ini kita cari gimana, Pak? Namun rupanya suasana akur tak sampai hitungan menit. Jam, tadi kalau lu cepat datang, ini udah beres ini, nggak hujan kayak gini. Masih aja diusir. Bayangin, udah kerja, masih aja marah-marah. Nah, itu segitu kerasnya sudah apa? Di zaman itu di sawah, di sawah itu kan susah. Nah, ya. Belum motong-motongnya, belah, geser lagi tempat kering. Ini nggak tahu, itu saya dia yang terjadi. Tuh kalau ditinggal kerjanya lelet. Ditunggu dari tadi. Kalau nggak tuh udah beres nih, nggak hujanan. Tak terasa sudah semakin gelap. Masalah lain yang dialami oleh warga kampung Pembantanan adalah adanya tiang pondasi bekas jembatan lama yang menghalangi lalu lintas warga. Jalan jadi menyempit yang mengakibatkan perahu rusak akibat benturan. Di sana ada jembatan rusak, jadi masyarakat minta tarikin pakai winch. Tapi kita coba. Lagi terus. Hey, Sebenarnya masyarakat pernah mencoba mencabutnya dengan cara manual. Namun, usaha mereka tak pernah berhasil. lagi terus. Saya pun berusaha membantu. Sudah. Hah? Suara derikan alat winch menjadi pusat perhatian warga sore itu. Pamer itu kalau lagi pamernya. Ini bekas tiang jembatan, kayunya keras dan berat. Kalau nggak ditarik pakai win nggak mungkin. Tapi dengan gotong begini, semua ada 8 kita bisa cabut. Tiang jembatan dari kayu besi ini beratnya luar biasa. Oleh sebab itu, dibutuhkan banyak tenaga untuk memindahkannya. Tarik terus, ya terus. Lagi. Ngetem ke kiri, beloknya ke kanan. Street Justice segera. Saat orang lain berusaha menjadi dirimu, jadilah apa yang selalu kau percaya. Be unstoppable. Jarum Black. Program. Rupanya masih ada satu jembatan yang akan diperbaiki tim kali ini. Lagi-lagi, Yuma pun diberi tugas baru oleh leader. Jembatan
80% sudah selesai, tinggal masang rantai. Penduduk sudah pakai sekarang melewatin jembatan ini. Nah, cuma ada satu jembatan lagi di depan ke Sungai Pinang Baru. Kita harus perbaiki juga. Tadi Yuma sudah saya suruh ke sana. Tapi mesti diawasin kalau Yuma dia kerja atau dia nggak lagi ngapain. Aku mau lihat. Yum, udah beres belum? Belum, Pak. Loh, apalagi yang belum? Ini kan tinggal disusun, dipaku. Ya, memang. Tapi kan lihat sendiri beratnya kayak apa. Masa gitu aja berat? Ya, itu coba. Kan rame-rame kan nggak berat itu. Iya, rame-rame. Oh, betul loh. Ayo dong, dibantu dong. Ayo, dikit lagi nih. Selalu saja ada alasan dari Yuma untuk lebih santai bekerja. Salut dengan semangat gotong royong warga desa yang belum surut di penghujung hari. Beruntung, di jembatan kedua, lantai jembatan masih terbilang utuh. Sehingga tidak banyak perbaikan yang kami kerjakan. Hanya mengganti batang kelapa di atasnya sebagai jalan kendaraan roda 4 dan batas sisi untuk pengguna motor. Ada benarnya juga pemanfaatan material dari lingkungan sekitar. Selain ekonomis, ketahanannya tak jauh beda dengan jembatan permanen. Pekerjaan pun hampir rampung. Kini giliran Agus yang menyusul leader dan Yuma. Mana, Pak? Mau terusin jembatan yang satu lagi. Tugas gue motong. Ini udah selesai. Jadi tinggal satu lagi jembatan. Kita ke sana. Di jembatan kedua pun pekerjaan sedikit melambat karena hilir mudik warga desa. Kami pun seolah berkejaran dengan waktu. Ada tugas lain menanti yang harus dikerjakan. Mendapati segerombolan anak-anak desa di pinggir sungai rupanya mengundang rasa penasaran Yuma. Yuma tetaplah Yuma. Selalu saja punya celah untuk bersenang-senang di saat semua sedang bekerja diburu waktu. Ya udahlah, biarin aja lah. Yang penting dia senang kok. Daripada ngerecokin, mending dia mancing. Pekerjaan terus berlanjut meski tim Thousand Miles tengah berkonsentrasi di jembatan kedua. Pemasangan rantai bertujuan untuk mengikat batang kelapa sebagai gelagar jembatan agar tak mudah bergeser. Cara ini sudah lama dilakukan masyarakat pedalaman untuk mensiasati keterbatasan mendapatkan material yang lebih baik. Selain itu juga untuk mencegah roda mobil slip saat melintas dalam keadaan licin. Tak terasa, pekerjaan kami sore itu selesai tepat waktu. Ingin rasanya membuatkan warga desa jembatan yang lebih baik dari ini. Namun, tim Thousand Miles harus melanjutkan perjalanan menuju desa berikutnya. Semoga saja langkah kecil kami dapat menginspirasi banyak pihak untuk membantu warga desa Pembantanan. Untungnya semua bahan untuk perbaiki jembatan ini ada di sini. Jadi kayaknya pekerjaan kita berhasil.
Oke. Yuk lanjut nih. Ayo, jalan. Yuk. Banyak hikmah yang kami petik. Tak pernah menyerah, melewati medan lintasan demi sebuah kebaikan. Meski jejak roda tak lagi berpijak.